banyu jam-jam bila diminum apa niat qabul. Ini kelebihan nang dibari Tuhan di banyu jam-jam. Karena hawa kita mihri. Kenapa Tuhan itu jar maka banyu ning itu makhluk jua, ini makhluk jua. Ya kada kau apa-apa jua. Ini undana matur je Tuhan. Undana matur je Tuhan bahwa di situ ada kelebihan. Begitulah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Makhluk termulia. Makhluk yang luar biasa, melebihi Zamzam, melebihi Baitullah, melebihi Mekah dan Madinah sendiri. Bahkan Mekah Madinah mulia karena beliau. Seandainya Nabi lahir di kota Halabiu, Halabiu punya berkat. Tapi lahir di Mekah punya berkat. Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Kenapa? Karena Nabi semua kagum, semua mengagungkan, semua membesarkan. Udah tanya para malaikat, ini Nabi yang ditunggu. Ini yang Nabi dari zaman Nabi Adam. Malaikat tahu siapa nama yang tertulis setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, ini Nabi yang di nanti-nanti. Masya Allah. Lalu Nabi ini Nabi siapa? Nabi kita. Ini Nabi kita. Beruntung kita kadang minta jadi Nabi, jadi umat sidin. Adalah suami Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Nabi Musa dengan tegas berkata, ulun rela melepas pangkat Rasul dan ulul azmi ulun agar diakui menjadi umatnya Rasul. Nabi Isa pun memohon rela melepas kerasulannya dan ulul azminya demi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita yang beruntung minta kada apa kada menjadi umat Nabi Muhammad. Wajar kita menyanjung, membesarkan, mengagungkan, menyebut-nyebut kebaikan dan kehebatan Nabi kita. Kita orang pertama yang harus memuji, yang harus menyanjung. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, bahkan kalau bisa di setiap waktu. Memuji, membesarkan, memuliakan, menyebut-nyebut kelebihan Nabi, kelebihan kebesaran Nabi kita sambat tunggal bigian lah dalam kisah Maulid yang dikarang oleh ulama. Nah terus, makanannya bawa masing-masing. Maksud ulun sebungkus nasi datang bawa batu bulik, berkahnya nang diambil. Nasi nang pian bawa itu nang pian bawa tuh aduh dijaga pina diambil kawan. Maka kawan ini istilah untuk harus bawa nasi jenang kawan. Kalau pina nang lengah dihigan de contan lah bawa misalnya. Nah mbak bawa anda kayak niatnya ambil berkat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, bila maulid dibaca, bukan hanya bulan maulid, apalagi bulan maulid, baca puji-pujian lawan Nabi kita andak banyu wadai apa-apa, itu semenyaan turun kena jamah berkat berta, kena berkat. Nah itu hebat. Mekah kota berberkah. Kenapa sembahyang di sana lain? Nggak kawas sama di pasar lama. Nilainya lain, ada berkah di situ. Ya lah, 100.000 rakaat bersedekah gonol juanya nilai tempat berkah ngaranna. Ada kegampangan di Madinah punya berkat. Nah, itu yang disebut berkat. Ada kegampangan berkat. Tahu lah berkat kan banyu jam-jam nang pina gancang berkat. Baju sama ya, apa bedanya ini makhluk kadang-kadang jadi Tuhannya. Banyu sungai, banyu ledeng, banyu jam-jam, banyu kameh soal itu sama ya makhluk beratan. Cuma Tuhan yang membedakan. Banyu jam-jam belain lawan banyu sungai andai. Awal lain. Nah, banyu jam-jam bila diminum apa niat qabul. Ini kelebihan nang dibari Tuhan di banyu jam-jam.
hawa kita mihiri. Kenapa Tuhan itu jar? Maka banyu ning itu makhluk jua, ini makhluk jua. Ya kada kau apa-apa jua. Ini undana matur je Tuhan. Undana matur je Tuhan. Bahwa di situ ada kelebihan. Begitulah Sayyiduna wa Habibuna makhluk termulia. Makhluk yang luar biasa melebihi Zamzam. Melebihi Baitullah. Melebihi Mekah dan Madinah sendiri. Bahkan Mekah Madinah mulia karena beliau. Seandainya Nabi lahir di kota Halabiu, Halabiu punya berkah. Tapi lahir di Mekah punya berkah. Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Kenapa? Karena Nabi. Karena Nabi. Ini melala. Ini orang pilihan kalau dilawan. Kita sanjung, kita muliakan, kita sebut beliau orang hebat, beliau orang pemurah, beliau akhlaknya tinggi, beliau pilihan Tuhan. Dalam maulid itu bahasa Arab, maulid itu bahasa Arab. Nah, bahasanya seperti itulah, nang secara ringkasnya tah. Kenapa? Ya wajar kita memuliakan banyu Zamzam, ya memang karena banyu Zamzam beda dengan banyu Sungai Andai. Kita membesarkan Al-Quran beda dengan Kopeng Ho. Ada kau di sana kan? Ini Kopeng Ho, nah ini Quran. Kita muliakan Quran. Jangan dikamihi. Ya Allah, jangan pintarai. Ini kertas kosong. Luntib bayi di situ. Jajak ya kata Bapak. Jajak ya kata Bapak. Batu pulang di kertas kosong nih nah. Ulun gambar motor, lawan rumah, timbai situ jajak ya kata Bapak. Kertas kosong ulun tulisi Allahu Akbar nandak situ jajak. Jajak. Hati yang kosong dari memuji Nabi, hati yang tidak punya harga. Seperti kertas kosong, jajak kurang, ada dan nilai dan ada harga. Hati yang isinya mobil, rumah, pangkat, berlian, amas, andak, jajak kada mengutolahani. Tapi hati yang isinya Allah dan Nabi Muhammad, awas. Kertas yang bertulis nama Allah silakan jajak. Hati yang punya memuji kepada Allah dan Nabi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada Allah lawan Nabi-Nya di dalam sini. Muni kosong ada harganya. Muni ini isinya rumah, jangan dipikirkan duit ya. Siang bagawi malam hitung nota, siang bagawi malam hitung nota, itu jangan dipikirkan. Bersyukur ada, asa kurangnya terus pada duit sudah 2000 triliun. Kadada haraganya hati itu. Hati ini ada baharaga. Tapi bila diisi dengan cinta, cinta Allah dan cinta Rasul, awas. Dia punya nilai yang luar biasa. Dia punya harga. Kertas tulisi Allah lawan Nabi antimbai orang beliung bertarah. Ada nanawan nih menjajak cobai, jajak cobai. Apalagi kami awas. Bina bangkak. Kada di sini adabnya kena di mana? Di akhirat. Nah, lalu kita sanjung, kita muliakan. Masya Allah. Orang Bahari itu ahli ramal. Bahkan di saat zaman Nabi Musa, peramal-peramal unggul itu selalu benar. Mereka meramalkan bahwa akan menghancurkan kerajaan Fir'aun ini adalah seorang pemuda yang lahirnya di kampung di situ juga. Oh sudah, ya nang lalu zaman itu toh bahwasanya siapa laki-laki nang lahir bunuh, laki-laki lahir bunuh. Tapi telawani Tuhan, Tuhan nang dilawani. Mama Nabi Musa mengandung betianan, tapi orang tahu dia bebaya parak lahir dijaganya oleh pengawal. Lalakian bebinian jaganya tang lahir aral lakian langsung dilaporkannya kepada Fir'aun. Cuma waktu melapor ke Fir'aun, apa bungol di Fir'aun? Pendar bang,
apa bangsat ini nih mulolonda keluar dari istana bependaran bagus ya. Nyawa tadi apa aja ya udah bingung jojinya. Bahkan hadiah gonol sudah apa gonol pangkat ceger di bari melaporkan ya ada anak laki-laki. Kita laporkan banyak datang pulang sampai kamu kafir nah mulu tadi juga ninja Firaun dibunuhnya oleh Firaun mati. Selamat Nabi Musa dari pemberitahuan. Nah, Nabi Musa yang lagi kecil diilhamkan Allah kepada ibunya, lemparkan anakmu ke banyu pakai wadah. Pertanyaan kecil seorang ibu wajar, hanyar lahir terpisah. Allah menyambut, aku temukan kau di dunia ini juga, kada salang di akhir. Di sini juga ikan betamulon anak ikan. Timbayai. Maryam kakaknya Nabi Musa memantau kemana larutnya, nyaman kan tahu sangkutnya adanya. Gelombang membawa maka ke ujung istana. Nah, Maryam ini sama mengantar penyawaan. Maka kakak jangan ke situ. Ini ke situ. Kita kada tahu rahasia Tuhan segala-galanya. Ketika itu istri Firaun Asiyah sedang duduk dan santai di belakang. Ada melihat tabut, artinya kotak dibuka, melihat bayi laki-laki. Firaun dihiga. Nah, Firaun, anak siapa nenek? Lelaki deh. Bunuh Firaun. Ini bisa nama hancur lawan istana unda kena. Hadang Aisyah Asiyah. Kalau pindah lain kampung sini, ini jalarut. Larut. Usia kurang manakah? Larut atau orang temugur di kapal ke anaknya? Larut. Kada Firaun. Kada pasti. Kan di mana tahu? Kada tahu juga. Ada Firaun. Sudah. Kalau kayak itu kami jenak ya Pak. Ujar nang bini kita gaduh. Ini nyata kira-kira lain anak buahan sini. Apa anak buahan sini kan pasti terpantau. Kalau mungkin nggak ada terpantau. Hantuhan lah. Ini namun. Jadi Jer Maryam buka langsung buka mati ading mati dibawa ke istana mai mati dah ading mati dah. Allah sekali sudah irhas kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Irhas namanya, perkara menyalahi adat. Ketika bayi yang dilahirkan itu, ketika mereka memantau dari sekilas itu ada bayi yang baru lahir dan laki-laki tangisnya, mereka memantau masuk ke dalam. Nabi Musa itu diandak di bawah banaman rod. Daripada apa-apa kada berpikir lagi heng sudah apa penjaganya bakajutan mengatuk rumah buang simpannya keluar penjaga yang ini melaporkan ini mama Nabi Musa makan kayak apa anakku di bawah roti makan di atas penyala panggangan sekali dibuka mengucup jeriji kada mati taguh nyatuhan nang ianya. Ya nang lalu masuk istana. Nabi-nabi itu hebatnya sehari kayak sebulan kayak beberapa bulan. Mereka apalagi Rasulullah 9 bulan aja sudah paseh bener. Hatan halus lagi Nabi Musa tuh ada jogonol banal. Firaun neno latoi bepender di kursi tahta kerajaan. Nabi Musa ini udah bakar raut aja tinjak sidin batis kursi. Terjungkang Firaun patah batis kursi. Ayo gancang Nabi Musa ini orangnya tersumpalit kayak pikam raja di hadapan rakyat terjungkang. Makanya menjungkang anak seorang juga Mamai ini juga sudah
nang mahancur istana unda iya kada betah bang kalau halus kayak ini sudah dicumbali tangannya unda hadang jangan bini hadang ini kekanakan jangan dianggap nya kada pintar teucap seorang perempuan kalau seandainya kurma dan bara api kau letakkan dia pasti memilih bara api buktikan orang sudah supan sangit mau anda kayak kurma lawan bara api Nabi Musa nih kada bungul sidin ini kurma nih benyala milih kurma sidin bebayat tangan hendak ke kurma Jibril jatuhan turun langsung Jibril turun alih kekasih bunda tangannya ke bara api jakanya Jibril nih manusialah besalawar bebaju selamat tam sudah udah apalagi sawat sok abikah dulu akhirnya sudah terjerongkop dah Nabi Musa langsung turun alih ya nanti dimakan itu nang lalu suara sidin kada begitu jelas hingga ketika beliau diangkat menjadi rasul beliau minta kepada Allah agar ada orang yang menemani yaitu saudara sidin sendiri Nabi Harun yang sidin lalu sebelum ngomong sama Fir'aun Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani tolongi ya Allah ulun bepender kalau pina abah angkat nih kada paham pacul kalimat kata-kata yang tak ilat luyuh ilat bakas luyuh temakan bara kalau di padahan Firaun lulu kan jadi dibawa Nabi Harun untuk ngomong itu Nabi Musa zamannya Nabi kita sebelumnya Nabi Isa udah ngomong akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad berita udah tersebar peramal-peramal pun telah meramalkan akan ada nabi akhir zaman bahkan Yahudi semua tahu akan ada nabi akhir zaman ciri khasnya diantaranya api sesembahan Persia akan padam belum lahir Nabi Muhammad belum mereka sudah menunggu mereka sudah menanti hadang-hadang sampai dalam sejarah seseorang orang tua memberi nama anaknya Muhammad agar menjadi nabi akhir berharap bahkan dalam kitab 14 lebih orang yang menamai anaknya dengan Muhammad berita udah tersebar Yahudi tahu keluarga Nabi ada yang tahu bahkan seorang perempuan yang belum dipersunting oleh Rasulullah Sayyidatina Khadijah yang pernah menanyakan mimpinya yang ada dalam mimpi ditanyakan kepada paman beliau sendiri Waraqah bin Naufal Waraqah berkata kau nanti akan kawin dengan seorang pemuda laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah dia adalah nabi akhir zaman belum ada nabi akhir zaman dan Waraqah bin Naufal berjanji kalau umurku panjang aku ketemu dengan itu orang akulah orang pertama yang mendukung dan menolong dia Waraqah bin Naufal udah semua kagum semua mengagungkan semua membesarkan udah banyak para malaikat ini nabi yang ditunggu ini yang nabi dari zaman Nabi Adam malaikat tahu siapa nama yang tertulis setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasul nah ini nabi yang di nanti-nanti Masya Allah lalu nabi ini nabi siapa? Nabi kita ini nabi kita beruntung kita ada minta jadi nabi jadi umat sidin adalah suatu Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad Nabi Musa dengan tegas berkata ulun rela melepas pangkat Rasul dan ulul azmi ulun agar diakui menjadi umatnya Rasul Nabi Isa pun memohon rela melepas kerasulannya dan ulul azminya demi menjadi umatnya Nabi Muhammad kita yang beruntung minta kada apa kada menjadi umat Nabi Muhammad wajar kita menyanjung membesarkan mengagungkan menyebut-nyebut kebaikan dan kehebatan Nabi kita orang pertama yang harus memuji yang harus menyanjung bukan hanya di bulan Rabiul Awal bahkan kalau bisa di setiap waktu kita punya hak kita orang pertama nabi-nabi lain dan di zaman bahari behimat hendak jadi umat kita kada minta kada apa nah jadi
hendak mau nasi sebungkus kah, 2 bungkus kah, seterak kah, bagi terserah pian deh. Kata bapak kada kawan karena nasi wadai nang makan ya pian jua. Nah atau berhuruf lon kawan ben bawa deh wal tak huruf nasi gawa jadi jenang kawan di terserah, yang penting berkah. Nah itu bicara berkah, beda berkah lain. Ada berkah yang agung dan mulia, itu namanya berkah. Berkah itu ya kayak tanah Mekah, tanah Madinah. Kenapa? Ada apa? Tentu ada. Mencengangi Baitullah aja berpahala. Kita mencengangi anu nang lain belum tentu berpahala.